Nah, ini mengkonfirmasi, buka hati kamu, izinkan aku masuk gitu loh. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang akan datang di tahun 2023, khususnya untuk kamu yang punya Sun, Moon, atau Rising Cancer. Kita nanti akan sama-sama lihat ya, niatnya dan sebagainya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Kita akan lihat niatnya dia kepada kamu tuh apa ya. Ada Nine of Wands, ada Temperance, ada Two of Pentacles. Oh, The Lovers. Ya udah jelas ini niatnya. Iya. Oke. Kalau aku lihat dari sebaran kartunya di sini, niat dia awalnya di kamu tuh nggak ada niat apa-apa. Dalam artian kemungkinan di sini dia ketika awal kenal atau ketemu kamu, atau mungkin di awal-awal dia merasakan ketertarikan bersama dengan kamu, dia justru dalam kondisi lagi terluka gitu loh. Hatinya mengenai cinta, lagi mempertanyakan arti sebuah komitmen, arti sebuah pernikahan, dan yang seperti itu. Atau mungkin justru kamulah yang sedang dalam kondisi seperti ini. Kamunya baru aja mengalami sebuah luka, trauma mengenai cinta, hubungan, pacaran, pernikahan, gitu juga bisa. Sehingga mungkin di sini entah kamu atau dia sama-sama energinya itu lagi nggak kepingin jatuh cinta sebetulnya, lagi males pacaran, lagi males buat kenalan lagi males buat pendekatan lagi gitu ya. Tapi mungkin di sini kalau misalnya kamu tipe yang lagi patah hati, lagi bener-bener kecewa, aku lihat dia tetap akan datang. Jadi kita nggak pernah tahu kapan seseorang akan jatuh cinta sama kita juga nggak pernah tahu di waktu yang tepat atau tidak, tapi di sini dia tetap akan datang kepada kamu. Kalau memang sudah ketemu ya ketemu gitu sih ceritanya. Mungkin kamu di sini awal-awalnya cukup berat menerima dia kalau memang kondisi kamu lagi terluka ya. Mungkin kamu cukup berat menerima dia, kayak aduh lagi malas nih gitu. Kenapa sekarang sih datangnya? Aku masih terluka. Aku nggak mau pikiran bercabang-cabang. Tapi di sini aku lihat dia akan membawa energi healing sama kamu. Temperance ini sangat kenceng banget energi healingnya. Jadi di sini mungkin dia pelan-pelan, mungkin dia juga paham ya kalau kamu baru putus cinta atau mungkin baru sangat patah hati, tapi dia datang pelan-pelan, nggak ngepush, nggak maksa, santai. Mungkin ngajak kamu ngobrol, mungkin di sini ngajak kamu cerita, atau mungkin ngajak kamu jalan-jalan kemana tanpa ada tendensi langsung mau nggak jadian sama aku, nggak, pelan-pelan di sini gerakannya pelan-pelan. Dan sangat mungkin juga di sini kartu Temperance. Sering sekali aku lihat adanya perbedaan di belakang si Angel. Jadi kemungkinan besar sih ada perbedaan antara kamu dan dia. Mungkin dari status, mungkin dari agama, mungkin dari suku, atau mungkin beda negara juga bisa, beda kota juga bisa. Tapi yang pasti ada ketulusan di niatnya dia untuk benar-benar membawa hubungan ini ke sesuatu yang lebih indah. Ayo bersama dengan aku, yakin deh sama aku tulus sama kamu. Aku akan bantu kamu pelan-pelan mengobati luka di batin kamu. Ya. Entah ini kamu traumanya karena mungkin melihat pernikahan orang tua kamu yang gak beres, atau mungkin memang kamunya sendiri yang mengalami sehingga pahit terasa masih ada gitu di hati kamu. Tapi dia cukup kekeh ya, cukup sabarlah di sini menghadapi kamu yang sedang dalam proses penyembuhan, sedang dalam proses move on, pelan-pelan banget. Jadi nggak maksa, jadi slow. Ada Two of Pentacles. Pada akhirnya sih di sini mungkin kamunya bingung ya mengenai ini semua, atau mungkin dianya bingung kayak aduh iya nggak ya gitu di sini. Atau mungkin dia memang di sini melihat bahwa kamunya butuh yakin dulu nih, makanya di sini dia pelan-pelan, tidak memaksakan. Dan juga mungkin dia ngasih pilihan sih sama kamu. Jadi gimana akan kehadiran aku? Apakah kamu sudah nyaman, sudah bisa menerima, ataukah kamu lebih ingin sendiri dulu aja? Aku lihat dia mungkin akan menawarkan opsi itu kepada kamu. Tapi kalau misalnya kamu di sini cukup nyaman dengan hadirnya dia, yang mana nanti akan bener-bener kamu rasakan ya proses healingnya ini, ya mungkin tanpa dia sadari juga bahwa dia ternyata membantu proses ini, tapi kamu akan semakin nyaman aku lihat di sini. Ya, di sini aku lihat The Lovers ini sebenarnya ia bisa memang sesederhana gambarnya, sebuah hubungan cinta gitu ya, mulainya sebuah kenyamanan, mungkin di sini dalam bentuk teman sih. The Lovers ini nggak cuma tentang cinta tapi juga pertemanan. Jadi kelihatannya di sini dia pelan-pelan masuk ke hidup kamu,
menjadi teman terbaiknya kamu dulu, atau mungkin dia memang teman lama kamu yang mana sekarang mungkin ketemu lagi, ingin memulai sebuah kisah yang baru bersama dengan kamu. Jadi di sini pelan-pelan, pergerakannya dia pelan-pelan banget. Curhatnya kamu didengerin dulu, segala keluh kesah kamu, mungkin juga kamu nanti akan nyaman nangis di depan dia. Tapi yang pasti segala ketulusan dia ini akan berbalas dengan manis kok. Kamu akan merasakan ketulusannya dia, dan sangat mungkin aku lihat di sini kamu pada akhirnya akan membuka hati, membuka kesempatan kepada dia. Bahwa dari segala pahit yang kamu rasakan itu, kamu merasakan energi baru. Kamu merasakan debaran jatuh cinta lagi, kamu merasakan semangat lagi, kamu mulai bisa ikhlas menerima situasi kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Makanya di sini butuh waktunya tuh agak lama, panjang, pelan-pelan, karena memang kamu nggak mau terluka seperti dulu lagi, mengulang kisah yang sedih sekali lagi, kamu nggak mau. Makanya di sini pelan-pelan banget pergerakan dia. Orangnya cukup sabar menghadapi kamu, dan semoga kamu juga cukup sabarlah menghadapi fase yang sedang kamu lalui ini bersama dengan dia. Memang sih butuh pembicaraan dari hati ke hati yang lebih dalam antara kamu dan dia. Karena di sini aku lihat ada cups, ada menimbang-nimbang juga. Maka di sini dia mengerti kok kalau misalnya nanti kamu butuh waktu yang lebih untuk yakin bahwa dialah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari hidup kamu ke depannya. Jadi tenang aja kalau memang nanti kamu bertemu dengan si orang baru ini justru di saat kamu lagi banyak pikiran, lagi baru putus, atau mungkin lagi banyak masalah di luar cinta-cintaan. Misalnya aja lagi kecewa mengenai kerjaan, lagi bingung banget mengenai karir yang seperti itu, tiba-tiba dia datang. Nah, kamu ngerasa aduh nanti datangnya dia malah mengganggu, tapi enggak, dia justru akan memberi banyak kedamaian dan optimisme di kamu, justru membuat kamu makin bersemangat untuk mengejar hal-hal yang komitmen, pendidikan, keuangan, karir gitu loh. Jadi semangat, makin membuat kamu semangat dan menjadi hubungan yang diberkahi sih aku lihat di sini. Kalaupun ada beda-bedanya, tetap akan menjadi hubungan yang akan membawa banyak damai di kamu. Mudah-mudahan, aminin ya. Kemudian di sini ada beberapa kartu ini mengenai perasaan dia ketika sedang proses mendekati kamu, atau proses untuk ya mengetahui kamu lebih dalam lah di sini. Hatiku pecah berkeping-keping, atau hatiku retak berkeping-keping gitu ya. Jadi mungkin di sini entah kamu atau dianya memang dalam suasana yang lagi patah hati. Jadi ada rasa trauma, atau mungkin di sini dia pun pernah mengalami patah hati yang sama, sehingga dia di sini mengertilah kondisinya kamu. Dia pernah mengalami yang sama, dia berbagi cerita, bertukar pikiran, sehingga kamu nyaman sama dia di sini. Jadi dia ingin bilang, aku juga pernah kok mengalami kejadian yang sama. Sekarang aku sudah baik, jadi aku akan membantu kamu, dan mudah-mudahan dengan bantuanku ini kamu bisa lebih terbuka hatinya menerima kehadiran aku di hidup kamu, kayak gitu di sini ya. Kemudian jujurlah tentang isi hatimu. Jadi di sini ya dia cukup sabar sih sampai menunggu kamu untuk membuka hati lebih dalam tentang dia gitu di sini. Jadi dia sedang menunggu sih, sabar menunggu sampai kamu bener-bener akan membuka hati. Tapi dia nggak maksa kok. Aku lihat di sini kalaupun pada akhirnya dia sudah mendekat ke kamu, sudah sabar, sudah banyak waktu yang kamu habiskan bersama, tapi ternyata kamunya tetap ngerasa nggak cocok, tetap ngerasa nggak nyaman, ya sudah dia akan, ya sudah mungkin memang kita nggak bisa cocok. Tapi aku lihat sih akan ada banyak kenyamanan yang kamu rasa ya. Di sini justru ada the lover. Ya semoga aja dengan begitu kamu juga bisa menjadi orang yang lebih terbuka mengenai hati kamu, terbuka mengenai masa lalu kamu, apa yang membuat kamu terluka kepada dia, kayak gitu. Jadi kalau kamu jujur, dia justru akan bersemangat untuk semakin menyamankan kamu. Nah, kisah cinta kita dimulai sekarang atau di sini gitu. Jadi di fase inilah mudah-mudahan aminin, ketika kamunya benar-benar bisa menerima hatinya, dianya juga makin happy sama kamu, kisah cinta kamu dan dia bisa dimulai dengan sangat indah, dan semoga aja pondasinya di sini kuat ya, dan kamu benar-benar sudah berdamai dengan situasi sebesar apapun luka yang pernah mengganjal di hati kamu. Nah, ini mengkonfirmasi kata-kata aku sejak tadi. Dia pengen sekali bilang, buka hati kamu, izinkan aku masuk gitu loh. Jadi memang ya pelan-pelan sih di sini. Untuk membuka hati kan nggak segampang itu ya, apalagi kalau memang ada trauma atau mungkin luka yang masih membekas, ya butuh waktu. Tapi di sini dia cukup sabar untuk menunggu kamu membuka hati dan membiarkan dia masuk untuk memulai sebuah kisah yang baru.
yang mudah-mudahan akan menjadi kisah yang seru dan indah buat kamu ya. Kemudian di sini aku akan lihat karakternya dia. Ada The Empress, ada mengenai abundance. Dia melihat kebaikannya kamu, atau nanti kamu justru sebaliknya, kamu akan melihat kebaikan hatinya dia. Nggak cuma luarnya doang, tapi benar-benar hati yang tulus membantu kamu, mendampingi kamu. Ada abundance yang mengartikan bahwa berkah, keberkahan, kebahagiaan, kelimpahan dalam banyak hal. Mungkin kalau kasusnya di kamu karena patah hati dan berhubungan dengan emosi, mudah-mudahan aja hadirnya dia memang bisa membawa damai di kamu. Jadi berkah kehadiran dia, selain mungkin sebuah kisah yang baru, mudah-mudahan damai yang dia bawa, kebahagiaan, ketulusan yang mungkin selama ini memang kamu cari-cari, yang belum kamu dapatkan di hubungan atau mungkin di kisah hidup kamu sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya aminin aja, mudah-mudahan aja ini memang bisa nanti menjadi milik kamu, yang bisa kamu usahakan berdua sama dia gitu ya. Di sini ada Six of Cups. Bukan, Six of Pentacles, sorry. Di sini ada mengenai sinergi, gratitude. Jadi aku lihat memang pada akhirnya kamu dan dia akan sama-sama saling menemukan sinergi. Energinya saling cocok, saling terkoneksi. Kalau sebelumnya dia di sini agak jomplang energinya karena dia di sini, kamunya masih di sini, nanti akan ketemu gitu. Oke, kita menemukan titik kita dan kamu dan dia akan sama-sama siap memulai sesuatu yang baru di sini. Aku lihat dia juga tipe orang yang mau bekerja keras untuk hubungannya, dan dia punya harapan bahwa nanti ketika kamu benar-benar udah yakin mengenai hubungan ini, memulai kisah ini, dia berharap kamu juga berkontribusi, sama-sama saling berjuang untuk hubungan ini, nggak cuma dia doang. Jadi semoga aja energi saling bekerja sama dan kompromi ini semakin menguatkan koneksi dan keyakinan kamu mengenai hadirnya dia di hidup kamu. Gitu di sini ya. Ya mudah-mudahan aja dia memang orang yang tepat buat kamu setelah segala kisah yang sudah kamu lalui, setelah segala penantian yang kamu hadapi selama ini ya, mudah-mudahan aja. Karena di sini juga couple pasangan gitu ya. Kemudian ada ini sama nih kartunya, rabbit atau hare ya, hare. Di sini ada ikan paus biru, ini juga berdua, couple lagi. Jadi mudah-mudahan aja di sini ada tenderness ya, kebaikan hati, compassion, cinta, memaafkan, kebutuhan kamu untuk memaafkan. Jadi di sini kelihatannya dia akan mengajarkan banyak tentang kamu, khususnya mengenai memaafkan. Mungkin di sini memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mungkin keluarga atau mungkin mantan kamu, orang yang ghosting kamu. Dia akan mengajarkan itu semua tanpa dia harus memaksakan. Pada akhirnya kamu menyadari, oh ya sudah, berarti dengan hadirnya kamu, aku harus memaafkan orang-orang di masa lalu, aku harus berdamai dengan masa lalu aku, kayak gitu di sini. Jadi dia datang dengan segala kebaikan hatinya sih. Energinya dia bener-bener bagus ya, terutama untuk recharge energinya kamu, untuk balance, untuk healing lebih tepatnya di sini. Semoga aja akan ada kedamaian, adem gitu ya hubungan kamu bersama dengan dia. Dia bisa memahami kamu bahwa kamu butuh waktu yang lebih untuk bisa berdamai dengan situasi sih, lebih tepatnya aku lihat di sini. Gitu ya, mudah-mudahan aja kamu jadi belajar banyak mengenai memaafkan, karena memaafkan itu sebenarnya lebih banyak manfaatnya buat kamu, nggak hanya kepada orang-orang yang pernah menyakiti kamu, tapi lebih kepada kamunya. Jadi kamunya lebih merasa lebih bebas, lebih bisa menarik vibrasi positif di hidup kamu, sehingga nggak menutup kemungkinan dengan memaafkan dari kamunya akan bisa menarik lebih banyak energi positif, abundance, keberkahan kayak gitu ya. Di sini ada kekuatan yang bisa aku bilang di sini, dia akan datang sebagai orang yang akan menguatkan kamu. Aku lihat mungkin di sini dia memang sebelumnya pernah punya kisah hidup yang juga kelam, atau mungkin banyak ujian hidup yang sudah dia alami, sehingga dia datang di sini, ayo kuat gitu. Aku akan membagi vibrasi kekuatan aku untuk kamu gitu di sini ya. Dengan hadirnya, dengan ketenangan yang dia berikan, dan dia di sini memang butuh waktu untuk membuat keputusan yang jelas, keputusan yang jernih gitu loh di sini. Maka di sini memang kehadiran dia akan memberikan pencerahan lah pada situasi yang sedang kamu hadapi sekarang. Jadi mudah-mudahan aja dia di sini memang sabar kok menghadapi situasi kamu, dan cukup bersabar juga menunggu sampai nanti kamu bisa membuka hati kamu untuk dia pelan-pelan sih. Jadi nanti ya
Ya, semoga aja dia menjadi pasangan yang sabar, tapi juga kedepannya kalau udah jadian semoga kesabaran dia tetap ada compassion, tetap ada kasih sayang, mau jadi pasangan yang sama-sama berjuang, kalau ada masalah saling memaafkan kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja yang terbaik lah pokoknya di sini untuk kamu dan dia. Dan aku akan lihat ya, charm, kalau yang ini sih di bawah fun aja. Aku akan lihat dari unsur namanya dia, kemungkinannya ini menjadi unsur namanya dia ya, orang yang akan membawa banyak bahagia di hidup kamu. Ada M, B, Z, L, F, I, N, P, dan R. Kemudian aku akan lihat lagi di sini beberapa zodiaknya dia ya. Ouch. Oke. Dia jatuh di bawah. Ada Libra, ada Taurus lagi, ada Capricorn, Virgo, ada Cancer ini ya, ada Leo, kemudian ada Sagittarius. Jadi mudah-mudahan aja di 2023 orang yang sudah kamu tunggu-tunggu ini akan datang kepada kamu, memberi banyak bahagia, membantu proses healingnya kamu, terutama kalau memang kamu lagi pusing banget di sepanjang 2022 ini. Semoga aja ada damai, bahagia, cinta, ketulusan yang akan dia berikan ke kamu. Kamunya semangat lagi, happy lagi, bergembira lagi menghadapi 2023, lebih optimis gitu ya. Aminin, ambil segala energi positifnya. Semoga benar-benar akan datang di kamu di tahun 2023 nanti. Terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.